Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masyurul muslimin wal muslimat jamaat syukur rahimakumullah. Fasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Jamaah syukur rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan pada saat ini masih bisa hadir di bulan Ramadan ini. Juga Allah masih memberi kita iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Insya Allah ada balasan untuk kita semua kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah syukur rahimakumullah, kita tetap bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ketua Masjid Berkah yang dirahmati Allah, juga anak-anak peserta pesantren Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi berada di dalam surah kedua, juz kedua, ayat 222. Semua serba dua. Saya cubit bagian akhir saja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah amat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Shadaqallahul azim. Jamaah syukur rahimakumullah. Taubat artinya kita meninggalkan kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan yang tanpa sengaja kita terjebak di dalam perbuatan zalim, kita tinggalkan perbuatan itu. Kita memohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Dan kita tidak akan mengulang perbuatan tersebut. Itu yang taubatan nasuha. Kenapa saya angkat pada pagi hari ini? Taubat, kita pun harus jauh ke dalam. Kita sandingkan dengan sholat. Hakikat daripada sholat itu adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita. Maka di dalam duduk tawarruk, di situ ada doanya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Kita memohon ampun kepada Allah. Memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita memohon kepada Allah, ditinggikan derajat kita. Juga kita memohon kepada Allah, memperlancar rezeki kita, juga memohon kepada Allah, ditunjuki kepada Allah, dari Allah untuk diri kita, supaya kita bisa berada dalam shiratal mustaqim. Jadi hakikatnya ini kita bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah atas dosa-dosa kita.
Jemaah rahimakumullah. Lalu mutatahhirin, menjaga kebersihan. Di dalam salat kita pun harus menjaga kebersihan. Di antaranya salah satu daripada syarat syah salat adalah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat syah salat banyak. Maka pagi ini karena waktu begitu sangat sempit, saya kaji yang sedikit saja, yang satu item, yaitu bersih daripada hadas kecil. Bagaimana kita membersihkan hadas kecil? Kita semua tahu, kita dengan melaksanakan wudu atau tayamum. Yang saya angkat pagi ini adalah wudu. Di antara wudu itu ada sunat wudu, yaitu kita berkumur-kumur 3 kali tatkala wudu. Di luar keadaan kita berpuasa. Itu sunat hukumnya. Tapi kalau kita dalam keadaan berpuasa, hukumnya malah makruh. Karena membahayakan puasa kita. Maka sekali-sekali hati-hati kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Kita siang hari mau wudu, otomatis kita tinggalkan yang makruh tadi. Kita tidak usah berkumur-kumur. Karena apa? Karena kita tidak makan di siang hari. Makna daripada berkumur-kumur itu adalah kita membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa rasa daripada minuman yang manis itu kita bersihkan. Maka kita berkumur-kumur 3 kali. Kita harus hati-hati. Seandainya sisa-sisa makanan, sisa dari rasa minuman yang kita minum sebelum sholat, masih ada terasa di pangkal lidah kita atau di mulut kita, atau terselip sisa kotoran di mulut kita, maka hukumnya juga makruh tatkala kita melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai sesuatu yang halal barokah tatkala kita makan menjadikan hal tersebut makruh tatkala kita sholat. Kenapa bisa makruh? Karena bisa mencelakakan tatkala kita sholat. Kalau perbuatan makruh kita laksanakan, kita lakukan, ibaratnya kita berjalan di bibir jurang. Sewaktu-waktu bisa terpeleset masuk jurang. Salah siapa? Salah kita. Jalan begitu lebar, kenapa kita ingin berjalan di bibir jurang? Jadi jemaah syukur rahimakumullah. Ini sesuatu yang kita anggap sepele tapi berbahaya. Karena hukumnya makruh. Tatkala ada sisa makanan atau sisa rasa dari minuman tersebut di mulut kita. Jemaah rahimakumullah. Lalu tatkala kita berbuka bagaimana? Itu kan tidak membatalkan wudu kita, betul. Tidak membatalkan wudu kita. Tapi sebaik-baiknya tatkala kita sudah berbuka, kalau bisa kita mengulang wudu kita, memperbarui wudu kita lebih baik. Kalau tidak bisa, kita berkumur-kumur. Kita buang rasa yang ada di rekongan kita, di mulut kita. Karena apa? Hukum yang makruh. Maka jemaah Rasulullah, para sahabat, waktu itu dia bersiwak untuk membersihkan kotoran, membersihkan sisa-sisa makanan. Maka jemaah syukur rahimakumullah, kita harus hati-hati. Bersih, menjaga kebersihan. Bersih pakaian kita, bersih badan kita. Termasuk bersih daripada hadas kecil. Apakah hadas kecil itu? Kita semua tidak tahu. Hadas kecil itu datangnya laksana abu. Tanpa kita sadari kita sudah berhadas kecil. Jangan dikatakan hadas kecil itu kita terkentut atau kita pipis atau buang air besar. Jangan seperti itu, najis. Maka kita harus bersuci untuk menghilangkan najis tersebut. Tapi hadas kecil apa? Marah termasuk hadas. Jengkel termasuk hadas. Makan yang berlebihan termasuk hadas. Kita tidak perlu menafikan diri kita. Tatkala kita mau berbuka,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita membaca doa sebelum makan atau minum, itu saja yang kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala makanan begitu lezat, tatkala minuman begitu segar, apakah kita ingat kepada Allah? Hadas di sini adalah kita mentiadakan hak Allah atau kekuasaan Allah di dalam setiap perbuatan kita. Kita makan dengan berlebihan, merasa nikmat banget tatkala berbuka ini. Kita lupa ada rezeki Allah yang memberi barokah kepada diri kita. Itu kita sudah berhadas kecil. Hati-hati kita. Maka tatkala kita sudah berwudu sebelum kita berbuka, kalau seandainya ada kesempatan kita mengulang memperbarui wudu kita lebih baik. Tapi kalau tidak ada kesempatan kita berkumur-kumur. Jangan tatkala kita mau takbiratul ihram rasa makanan atau rasa minuman, bahkan ada yang mau takbiratul ihram masih bercapak-capak mulutnya. Saya tegur, kawan, sebaiknya diulang wudu kawan. Tidak dia dengarkan. Ini hal yang sepele yang menjadikan sholat kita menjadi celaka. Di dalam surah Al-Ma'un diperjelas, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Dia lalai itu lupa bahwa ini sholat. Saya akan sholat, takbiratul ihram, mengangkat Allahu Akbar, tapi rasa makanan itu mempengaruhi kekhusyuan kita. Otomatis terasa manisnya, rasa kurma tadi. Maka yang sepele-sepele ini, sedikit-sedikit ini harus kita jaga. Jangan sampai menggugurkan pahala daripada sholat kita karena kita tidak khusyuk. Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dalam sholat ini, dan Allah juga amat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Di antara kebersihan itu kebersihan mulut kita. Tidak ada kok ustadz yang mengatakan seperti ini. Dia lupa hal-hal yang kecil itu lupa. Padahal hal-hal yang kecil itu membahayakan bagaimana kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman kita kepada Allah. Arti pada iman adalah kita mempercayai, meyakini Allah itu memerintahkan untuk diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang saleh dan kita menjalankannya, itu yang iman. Kalau iman hanya sekedar saya tahu rambu-rambu lalu lintas, tahu. Itu kan belok ke kiri, tahu. Tapi bagaimana menjalankan rambu-rambu lalu lintas yang belok ke kiri, kita kurangi kecepatan kendaraan kita. Jangan asal kita kencang saja belok ke kiri, otomatis kecelakaan. Seperti itu tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal yang sedikit-sedikit kita jaga. Insya Allah dari hal yang sedikit menjadikan besar. Dari pahala yang sedikit-sedikit insya Allah akan menjadikan kekhusyuan di dalam sholat kita atau hal-hal yang lain. Dan kita ingat, dosa yang sedikit, itu dosa ringan, itu kan tidak berdosa, itu kan hukumnya hanya makruh, betul. Tapi yang makruh itu bisa membatalkan, bisa menjadikan dosa. Karena apa? Kita mensepelekan perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Katanya kita beriman kepada Allah, beriman pada Rasul Allah. Setiap hari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah-sunnahnya tidak kita jalankan. Bagaimana Rasulullah menjaga kebersihan, bagaimana Rasulullah tatkala sholat, bagaimana Rasulullah tatkala berbuka di bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah tatkala berpuasa di bulan Ramadan. Itulah jamaah subhanallah, karena waktu membatasi, karena ada anak-anak pesantren Ramadan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.